Jadi berangkat kita pergi pagi, malam belum tahu kita di mana rumah. Untuk apa? Mencari rezeki kepada istri kita, biar gak bajunya terganti, biar make upnya terpenuhi, skincare diurut. Tapi ada pernah dibayangkan tidak, perjalanan mereka untuk mencari rezeki kita ganti dengan pengkhianatan? Ini sungguh bukan perilakunya manusia. Laki-laki tersebut menyampaikan, "Hai dek, kepuk mengagamnya lo. Naik permun kah? Namanya kamu kawin ngelo. Dumpu kujo." Itu Rasul memproklamirkan orang tersebut, laki-laki tersebut, laisa minna, tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau keluarganya, istrinya yang sah, yang dia bayar maharnya, mampu dikhianati, apalagi dengan kita. Tapi coba bangunlah keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga yakin kita tidak akan terjadinya perselingkuhan. Berjumpa dengan seorang perempuan, bersentuhan tangan, baik itu salaman ataupun bukan, menimbulkan rasa syahwat. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Lebih baik diambil paku yang terbuat dari api neraka, ditancapkan ke dalam kepala, tidak mampu, belum tentu mampu menghapus dosa pegangan tangan tersebut. Beda halnya dengan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu pun paling sekali juga. Ini kita kegiatannya ada kios. Yang beli selalu abang itu saat kembalikan uang receh itu selalu ada sentuhan. Sentuhannya pun beda, dibarengkan dengan senyuman. Ini uang baliknya bang. Itu mukadimah zina, nggak boleh. Ya. Si abang juga demikian. Ada yang saat kembalikan uang, memang bukan uangnya dikembali, diambil tangannya perempuan. Lapor, saya tegur. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya ada interaksi syahwat, maka ini termasuk dalam la taqrabu zina, merupakan prolog untuk berzina, dan ini dilarang. Iltimas, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu dilarang. Termasuk ini di mana Ustaz baca referensinya? Kitab Hasyiah Sawi. Yang selanjutnya qublah. Mana qublah? Kecup. Enggak boleh juga. Ada Ustaz kecup, maka nggak ada orang cium-ciuman di pernikahan itu. Saya ucapkan selamat cipika-cipiki, di TV kan banyak. Jangan bawa tradisi itu ke Aceh ya. Lama kita nggak jumpa sama kawan SD dulu, ya. Jumpa setelah kita punya anak 3. Dia hidup di Jawa, pulang jumpa sama kita cipika-cipiki, ya. Tumelat kok yang ditumbuk matiin. Jangan, nggak boleh. Ya. Wanahwi dan seumpamanya. Kalau sekarang apa yang paling parah Ustaz? Chattingan. Apalagi yang ada aplikasi-aplikasi yang memang mengarahkan kita kepada yang negatif. Oh, ada suami yang berpendapat, Ustaz, peremoh long hanya jebi-jebi remoh. Mungkin yang magam lain. Oh, pegah haju na buku. Menyona tanyo bajaroi. Kenagam hinoi lu semua ini. Ide ni Jawa, itu megalon. Sangat bahaya. Tapi nggak apa-apa Ustaz. Kan interaksi chattingan, video call sekarang sangat cepat. Tengok tak puas makanan di puro. Ustaz Taufik capek ceramah cari rezeki banting tulang. Tapi kalau misalkan di rumah yang kita pulang pergi dari pagi, menyekeun awaknyo tajak mana tawo. Urun dorong kampung. Jadi berangkat kita pergi pagi, malam belum tahu kita di mana rumah. Untuk apa? Mencari rezeki kepada istri kita, biar gak bajunya terganti, biar make upnya terpenuhi, skincare diurut. Tapi ada pernah dibayangkan tidak, perjalanan mereka untuk mencari rezeki kita ganti dengan pengkhianatan? Ini sungguh bukan perilakunya manusia. Jadi mau binatang tu kadang-kala hanya lagi. Kembali kepada topik. Tidak hanya dilarang perzinahan untuk mendekati saja,
Wa nahyu 'anil fi'li bil aula. Mendekati saja sangat dilarang, apalagi untuk berzina. Bu, anak-anak ibu yang sudah ini, kita tidak hanya berbicara ruang lingkup kita hari ini. Saya yakin semuanya kita yang sudah berpendidikan, apalagi ngaji sama Ustaz Taufik, ada Ustaz Imanullah, ada Ustaz Zakaria, ada Ustaz Razali yang hadir tiap Rabu. Ini yakin, hakul yakin perzinahan itu sudah mampu kita bentengi dari diri kita. Tapi ingat, ada juga anak-anak kita di rumah yang mereka juga harus kita peduli terhadap kehidupan mereka, bagaimana, di mana mereka sekolah. Bu, maaf cakap, ada sebuah kejadian mahasiswa yang rela membuat video pornografi yang beredar di kampusnya. Maka hati-hati anak kita, jangan, kita tidak bisa pastikan kalau anak itu lepas kontrol dari kita. Belum bisa kita memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam perzinahan. Kadumboh jaro agam kahimat. Oh Ustaz, nggak mungkin anak saya seperti itu. Kadang tanya lagi nyambut jemu. Nah kan? Pada duduk cerita, dalam cerita pegang mak kat tegam cewek jemu. Pergi fikir malam nenek dia. Madum mak draw tegam cewek, draw pulau. Mak emang lah draw mentan, ilmu betul ilmu dua lufin. Dah. Intinya Bu, perzinahan itu terjadi sekarang tidak hanya secara langsung. Bisa diakses dari rumah untuk mendekati zina, dan itu terjadi di sejumlah wilayah. Saat kita tanyakan kepada laki-laki, Ustaz, kami digugat cerai. Kenapa? Wate periksa punya periksa, rupanya istri ini sudah terkotori pikirannya dengan ideologi-ideologi orang yang di luar rumah itu yang menjanjikan A, B, C dan D. Bele pegah keun uragam Bu. Caleg ino nai merpolo nai. Mana li? Taboh dia mendorongnya di rumah balu. Ya yang kalewat Ustaz lu mendah WA. Musa Dofi mendah nai WA li urang. Sebelum tanggal 14 Februari sangat banyak janji. Apalagi dengan bubrang yang agama jelas. Ya. Sebuah hadis dalam riwayat Abi Dawud apa disampaikan? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidiha." Apa maknanya? Rasulullah menyatakan bahwa laisa minna, bukan kategori kami, bukan umat Islam yang sempurna, orang-orang yang menipu perempuan terhadap laki-lakinya. Apa maknanya Ustaz? Ya, ditafsirkan dalam syarah hadis, laisa minna, tidak termasuk dalam kategori orang yang mengikuti kami, kata Rasul. Man khabbaba, laki-laki yang menipu daya, menipu seorang perempuan, ala zawjiha, imra'atan ala zawjiha bi ayyadhkura, artinya menyebutkan segala kekejian yang ada pada suaminya di hadapan perempuan tersebut. Apa maksud daripada hadis ini? Ada laki-laki yang kita telepon, yang kita WA tiap malam. Laki-laki tersebut menyampaikan, "Hai dek, kepuk ngantagamnya lo. Naik permun kah? Yang kamu kawin ngelo. Dumpu kujo." Itu Rasul memproklamirkan orang tersebut, laki-laki tersebut laisa minna, tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa kita salahkan perempuan saja. Yang inang salah, yang agam juga diklaim kesalahannya oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak. Kalau keluarganya, istrinya yang sah, yang dia bayar maharnya, mampu dikhianati, apalagi dengan kita. Jadi sebenarnya orang yang ingin mencari sensasi baru, dia sudah punya istri, anaknya sudah ada 5-4, tiba-tiba dia telepon dengan kita. Itu dasarnya adalah orang yang rajin khianat. Kalau dia tidak khianat, tidak mungkin dia melepaskan kehidupan harmonis dengan istri dan anaknya. Jadi ini hati-hati. Kenapa Ustaz sampaikan? Saya sangat ngeri melihat kejadian yang terjadi di PD itu. Tidak bisa kita salahkan laki-laki, pun tidak bisa disalahkan perempuan. Artinya kedua-duanya gayung bersambung. Nah, dalam tafsir Bughawi disampaikan, dalam Islam ini tidak ada satu dosa pun
yang dibolehkan untuk dibunuh pelakunya kecuali 3 hal. Disampaikan wala taqrabuz zina wa haqquha ma ruwaina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdat talatin rajulun kafara ba'da imanihi. Dalam Islam ini kata Rasul tidak dihalalkan darah seseorang yang Islam kecuali setelah mereka melakukan salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, laki-laki atau perempuan yang kafir setelah mereka beriman. Yang kedua, berzina setelah mereka ihsanihi, menikah. Yang ketiga, orang yang membunuh dengan sengaja terhadap orang lain tanpa ada motif apapun. Ketiga hal tersebut bisa diganti kehidupan mereka dengan darah. Artinya bisa dimatikan. Orang yang keluar dari Islam seperti halnya meninggalkan sholat segala macam boleh dibunuh. Yang kedua, orang yang berzina sudah menikah, maka ini dianjurkan untuk apa hukumannya? Rajam. Apa itu rajam? Bukan cambuk. Rajam itu lebih berat daripada cambuk. Apanya lebih berat? Dilempari pakai batu di persimpangan jalan sampai mati. Ada sebuah kejadian di Madinah dulu, di Mekah dulu, yang dibuat film. Kenapa itu dilakukan dalam Islam? Karena kesetiaan itu sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Penyelewengan ini sangat hina dalam kehidupan, sehingga 3 hal tersebut yang boleh digantikan dengan nyawa. Maka menyuruhnya Bu, pegah zina yang biasa Bu, zina tidak apa-apa. Dalam Islam menurut tafsir Imam Al-Bughawi 3 hal yang boleh diganti dengan darah. Salah satunya adalah perzinahan setelah menikah. Kembali kepada topik yang tadi, indikator ataupun penyebab terjadinya perzinahan Bu, karena faktor kebersamaan. Saya ingin menceritakan sebuah kehidupan tapi kita tidak sebutkan namanya. Apa yang terjadi? Faktor kebersamaan. Walaupun permoh tungku, walaupun kita alim Bu, walaupun kita tiap malam kita baca Quran, tiap malam kita sering tadarus, tiap Rabu kita pergi ke majelis taklim, tapi kalau kita buka peluang untuk bisa komunikasi, berawal dari komunikasi dengan orang lain, itu akan membawaki kepada lebih tinggi jenjangnya. Pertama, komunikasi via handphone. Nanti ada pertemuan. Dan yang paling sakit bagi seorang suami yang setia adalah saat istrinya berkhianat terhadap dirinya. Dan itu hal yang paling sakit. Saya sampaikan kepada istri saya, Umi jangan pernah takut Abi dakwah kemanapun. Karena Abi akan berkomitmen, sekali saya berjanji setia denganmu, sampai kiamat saya akan setia kepadamu. Itu juga yang harus Umi terapkan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Umi. Siapapun yang engkau jumpai, baik itu yang muda, yang tua, baik itu orang yang pernah hadir dalam kehidupanmu sebelumnya, ingat, setia antara kita sangat dibutuhkan. Alhamdulillah kita doakan sampai kapanpun, dan itu Bu yang harus diterapkan. Masa kabu nyentuh umur Lun naurin tanya masalah promo, tanya, dakwah. Beberapa hari kemudian datang SMS Ustaz sudah punya istri. Mbak Hapi deh. Gimana aja Bu? Cara untuk menjauhkan masalah dari kehidupan saya ambil HP Umi balas. Kenapa? Supaya timbul kepercayaan dari hatinya. Abi waktu naurung tanya masalah alir kawin, masalah na kana promo, yang tanya lah Ustaz rencana kawin terbodi bahmi yang malah. Kenapa? Supaya muncul kepercayaan. Begitu juga yang diterapkan oleh istri. Kadang-kala untuk membangun rumah yang harmonis ini sangat perlu, sangat susah, dan ini yang harus kita upayakan. Rata-rata pernikahan sampai detik hari ini, di antara banyak pernikahan, konsep dan tujuan mereka menikah salah satunya yang paling tinggi adalah pemuas hawa nafsu. Kalau nikah
kapiki bulan madu, sehingga napadumtun terjadi perselingkuhan. Tapi coba bangunlah keharmonisan dalam rumah tangga sehingga yakin kita tidak akan terjadinya perselingkuhan. Ada kawan-kawan kami yang pulang kuliah S2 kemana langsung pulang ke rumah. Kenapa? Di sana sudah ada sebuah atmosfer yang dibangun oleh istrinya sehingga mereka nyaman berada di rumah. Kayaknya gua lakon ngewo brimo. Atau kanya pun dia ada pegang kakak bu golong kawin jamun lalat lepas ida madu tanya dum nan licin. Jina bila kawin grapu lalaule bapak punyung dungki. Jadi ini harus supaya tidak terjadinya, dan orang yang perempuan yang sangat besar pahalanya adalah perempuan yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya. Benak kasus riai bici dengan tengkurian yang go beru kuno. Jangan sampai terjadi ke sini. Sudah. Yang berikutnya sebelum kita sampaikan masalah dosa di akhirat, yang berikutnya Ustaz, ada pertanyaan. Kalau misalkan ada istri yang melayangkan surat gugatan cerai, dalam istilah kita pasah ya. Pasah itu tidak boleh dibawa semena-mena. Ada indikatornya, ada hal-hal yang memenuhi kriteria orang bisa dipasah. Maaf cakap, misalkan yang dia tidak bisa leluasa berhubungan intim, ataupun tidak memberikan nafkah kepada kita, ataupun dia bukan ahli ibadah, meninggalkan sholat dan but lain kemaksiatan lain sangat rajin dia kerjakan, itu boleh melayangkan surat pasah. Tetapi jangan coba-coba bu memoduskan, memanipulasi. Saya pasah buat argumen lain, padahal saat ditelusuri melalui suaminya dia sudah punya ancang-ancang baru. Malam telepon le yang tabot dek pajan kauruh surat ceri. Pajan kauruh surat ceri. Jadi onyo kagak terima lecut bang. Kagak sih kabare malam tengok pajak apa kau ayu dah. Awas orang-orang yang menggugat suaminya ingin bercerai karena modus yang lain walaupun seolah-olah pasah nusyud. Apa makna nusyud Ustaz? Nusyud itu perempuan yang tidak taat kepada suami, bahkan kalau seperti yang tadi berkhianat kepada suami, dosanya jangankan untuk masuk surga, bau surga saja tidak dia dapatkan. Alpa, menyena lako nah lako kadang-kala ipugat promo sebagai untuk mencari rezeki. Kamu cewek juga abang yang agak bipeng dia. Yang parah lah nak lah kalau kau lah neraka. Jadi kupi di. Nusyud bu, melayangkan surat gugatan cerai ataupun yang dinamakan dengan fasakh dari perempuan kepada laki-laki, kalau tidak cukup syarat dengan ketentuan Islam, maka termasuk dalam kategori perempuan yang nusyuz. Rugi kita mengaji, rugi kita beribadah kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Hanya keterima ibadah, solat kita tidak bermakna kalau kita durhaka kepada suami. Lanjut lagi, seandainya manusia ini boleh disembah, boleh sujud kepada manusia, sungguh istri ini disuruh sujud oleh Nabi kepada manusia, kepada suami. Istri yang berbakti kepada suami akan menyebabkan orang tuanya masuk surga, bukan hanya dirinya. Tanya berbakti kepada suami, orang tua kita akan makmur di akhirat nanti. Tapi kalau kita durhaka kepada suami, bisa saja menyebabkan orang tua kita yang menerima, tidak hanya kita. Maka ini merupakan hal yang penting yang perlu kita terapkan. Kiban manustad untuk menjauhkan hal tersebut. Ngecok lakon nepedua, puyang nak kurang lakon yang berubah. Oh ustaz, lakolong anak ganteng, neme bak salon. Nepakat leurung don neme bak salon, butruk lagi muka sud rung don. Saya pertama nikah dengan Umi, nanti boleh tanya kalau ada kedaya. Ada satu hal yang saya tidak tertarik dari pribadi beliau, menggunakan baju batik. Anak kurang muda, ayo umur 20 tahun. Telun kalian lagi umur 20 tahun. Kapan itu? Hari ini saya akan nikah, besok Umi, pakaian Umi saya yang atur. Sehingga sekarang saya sudah suka
melihat pakaiannya. Bukan berarti pakai baju batik atau minta lain yang hanap pakai baju. Bukan. Wujudkan keistimewaan pada suami kita kembali sehingga harmonis. Zaman bu kiban nak berjanji. Mungkin baju bakso zaman kiban berjanji. Sini ingat le. Ustaz beroakai. Beroakai bisa diperbaiki. Kadang-kala beroakai runyan penyebab ridanya oci. Dari dua kerja pun pepet sampai subuh. Anak trip pepet sampai subuh. Alenya kerja 3 ke puang ko pilih. Atau buku sore katai. Hai dongnan na rezeki, itu yang ada rezekinya. Dibawa pulang ke rumah. Saduk ngan gure ngan sore ngan abe yang kedungnan yang pepe. Mana yang keduk ruaga rumah. Itu perlu diperhatikan. Tidak akan terjadi harmonis keluarga kalau hanya satu orang yang perjuangkan. Gebedah lako cola-cola perjuangkan tapi perumuh dia menghindar, tidak akan bisa. Tapi jadikan seperti magnet yang beda sumbu, dia akan menarik dan menyatu. Tapi punya sumbu berbeda yang sirot ulah, itu tidak akan terjadi sebuah keluarga yang harmonis. Yang berikutnya Bu, konsekuensi di akhirat. Itu yang kita jelaskan tadi di dunia. Konsekuensi di akhirat menurut hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang berzina dan terjebak dalam prolog perzinahan, mereka akan menyemburkan dirinya dalam azab di akhirat di dalam sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit, bawahnya luas. Jadi tanya taluk dalam seperti yang tempat kita masak air tersebut. Bejana masuk dalamnya, atasnya sempit, bawahnya lebar. Bagaimana kita keluar? Ini bayang lagi apa ini dunia hana Bu. Jadi supaya kita tidak termasuk ke sana, maka marilah hari ini kita sama-sama introspeksi. Yang pertama, apa dosa paling besar yang banyak dilakukan? Meninggalkan sholat. Yang kedua, bagi laki-laki perjudian. Ada lagi kita yang perempuan buka aurat. Dan yang terakhir, maraknya perzinahan. Tidak hanya bagi kaula muda, bagi kita-kita, bagi orang-orang yang sudah menikah, bahkan rela meninggalkan kesetiaan suaminya untuk orang lain. Nyen yai pegah le urung yang di luar kehidupan kita itu semua Bu. Bohong belaka. Hana pun beje. Sama halnya seperti orang sebelum nikah membayangkan bahwa pernikahan itu indah. Uro pun aman, uro kele aman, uro ketiplu kai ipo belangang dole. Jadi setahun kita lewati akan kita temukan bagaimana koridor yang baik untuk membangun keluarga. Pertanyaan Ronyo, Nabi Muhammad pernah bercerai berumah? Tidak. Nabi Muhammad setia dengan Khadijah. Beliau sangat setia dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia. Bahkan nama Khadijah itu disebutkan dalam pangkuan Siti Aisyah. Kalau ada orang yang berpendapat Nabi tidak setia dengan Khadijah, itu salah besar. Kenapa Nabi setia dengan Khadijah? Khadijah bisa berkata, "Ya Rasulullah, gunakan tubuhku untuk engkau membawa Islam. Kalau terdapat sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, siap engkau pergunakan tubuhku." Artinya gayung bersambut. Nabi mempraktikkan kesetiaannya, disambut dengan indah oleh Siti Khadijah. Walaupun umurnya berbeda signifikan, tetapi terwujud sebuah keluarga yang harmonis. Nabi Muhammad tidak punya generasi melainkan pada Siti Khadijah. Anak-anak mempermulai. Ustaz, setelah meninggal dunia Siti Khadijah, Nabi Muhammad menikah dengan sangat banyak. Itu ada perintah agama untuk menjaga mereka, untuk menjaga anak yatim, untuk mengurus keluarga. Yang calon Nabi yang sesungguhnya yang diantarkan oleh Allah dari surga adalah Siti Aisyah. Jadi yang lain itu merupakan tanggung jawab Islam yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak perkara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala walaupun sah itu perceraian. Kalau kita bercerai Bu, siapa yang menanggung beban ini? Uronyo, anak-anak yang mengadu kepada kami dan tumpuan terakhir dalam kehidupan mereka adalah kami. Abi kadangkala anak orang tuanya satu arah,
orang tua laki-lakinya satu arah. Jadi dia terlunta-lunta kehidupannya di dunia karena faktor jahatnya kehidupan orang tua. Maminya digedi udit dan hana genafkahi Ustaz. Itu lain cerita. Itu sudah termasuk dalam item yang dibolehkan menurut perspektif agama. Tapi keberlangsungan keluarga itu kalau kita mampu membina dan akan kembali kepada koridor agama itu sangat dianjurkan. Ya. Saya yakin semua kita tidak terjebak dalam kegiatan yang seperti itu, apalagi perzinahan. Pulau Medan Leurung sepo murid Majelis Taklim Musumbul Ustaz Taufik pasti terjamin ada Ustaz Zakaria, ada Ustaz Imanullah, ada Ustaz Razali. Sangat disayangkan para guru-guru yang kita sebutkan namanya ini. Kan ini penutupan pengajian yang sudah tiap hari mengorbankan waktu, menghabiskan menelaah materi dan membaca kitab kepada kita, tapi semua yang disampaikan kita abaikan sia-sia. Harapan kami dari semuanya, termasuk guru-guru kita yang saya sebutkan namanya, mari kita terapkan semua yang telah disampaikan oleh guru-guru dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini akan kita lanjut nanti setelah Ramadan usai. Menutup pertemuan mungkin ada yang ingin ditanyakan barang 5 menit. Setelahnya kita akan masuk dalam zikir untuk melembutkan hati kita sekaligus perpisahan. Dipersilakan.